Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi antini mahabbataka wa maribataka ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala syabda qadir jilani qadas wa ila hadratis syekh Abdullah wa barak syekh Shu'aib wa ila hadratis syekh Nawawi al-Bantani wa jami'i muassisin hadatil ulama tahiyatan minna wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan mutalaah atau kajian kitab Bahjatul Wasail karya Syekh Nawawi. Malam kemarin kita sudah membahas atau menceritakan Harun Ar-Rasyid dengan seorang badui. Seorang badui bisa menjawab pertanyaan daripada Harun Ar-Rasyid. Nah, sekarang kebalik. Karena badui bisa menjawab pertanyaan dari Harun Ar-Rasyid, sekarang berbalik. Artinya si badui akan bertanya kepada Harun Ar-Rasyid apakah Harun Ar-Rasyid bisa menjawab atau tidak pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asri wa barakatihi. Thumma qala, terus berkata itu si Arab Badawi, Sa'altani fa'ajabtuka, kau telah bertanya kepadaku dan aku telah menjawab kepadamu. Dan sekarang wa uridu an as'alaka fa'ajibni, dan sekarang saya bertanya kepadamu, fa'ajibni, maka jawablah olehmu pertanyaanku ini. Qala, maka Harun berkata, Qul, silakan, tanyakan apa yang kamu mau tanyakan. Faqala, maka berkata siapa al-Arabi, si Arab Badawi tersebut, Ma taqulu fi rajulin nadhara ila imra'atin fi waqti sholatil fajri fahurimat alaihi. Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang melihat kepada seorang perempuan fi waqti sholatil fajri, ketika waktu sholat subuh? Fahurimat, maka diharamkan perempuan tersebut alaihi, bagi si rajul. Jadi bagaimana menurut pendapatmu, wahai Harun Ar-Rasyid? Ada seorang laki-laki melihat seorang perempuan di waktu subuh, tapi si perempuan tersebut haram bagi si laki-laki itu. Tapi pala makana waktu zuhri khulat lahu, tapi ketika datang waktu zuhur, si perempuan tersebut jadi halal bagi si laki-laki itu. Pala makana waktu asri hurimat alaihi, tapi ketika datang lagi waktu asar, si perempuan tersebut berubah lagi jadi haram bagi si laki-laki itu. Pala makana waktu maghrib hulat lahu, datang waktu maghrib, jadi halal lagi bagi si laki-laki itu. Pala makana waktu isya hurimat alaihi, ketika datang waktu isya, si perempuan tersebut jadi haram lagi bagi si laki-laki itu. Fala makana waktu subhi, begitu datang waktu subuh hulat lahu, halal lagi si perempuan itu bagi si laki-laki itu. Fala makana waktu zuhri, begitu datang lagi waktu zuhur esoknya, hurimat alaihi, diharamkan lagi si perempuan bagi si rajul itu. Fala makana waktu asri hulat lahu, begitu datang waktu asar, si perempuan itu menjadi halal lagi. Fala makana waktu maghrib, begitu datang lagi waktu maghrib, si perempuan tersebut menjadi haram lagi. Tapi pala makana waktu isya hulat lahu, maka datang lagi waktu isya, ketika waktu isya hari kedua, hulat lahu, si perempuan tersebut jadi halal lagi. Kira-kira laki-laki, pandanganmu atau pendapatmu bagaimana Harun tentang laki-laki dan perempuan itu? Bingung tuh Harun Ar-Rasyid. Faqala, maka berkata Harun Ar-Rasyid, Wallahi ya akhal Arab,
demi Allah, wahai saudara sebangsa Arabku. Ya, sekarang mah nyebutnya nggak si Arab, nggak si Badawi, tapi saudara sebangsa Arab. Wallahi ya khal Arab, demi Allah wahai saudara sebangsa Arabku. Laqad awqa'tani fi bahrin, kau telah melemparku ke dalam lautan ilmu. La yukhlisuni, tidak ada yang bisa menyelamatkanku minhu dari pertanyaan itu, gueruka kecuali kamu. Jadi demi Allah, engkau telah melemparku ke dalam lautan ilmu dan tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu dariku kecuali engkau sendiri. Faqala, maka berkata itu si Arab, si Badawi, lahu kepada Harun ar-Rasyid. Anta khalifatullah, hei Harun, engkau itu adalah khalifah Allah di muka bumi. La yanbaghi an ta'jiza an mas'alatin. Sangat tidak patut engkau tidak mampu menjawab satu permasalahan dariku. Engkau itu khalifah. Masa enggak bisa menjawab satu pertanyaan dariku? Pakai ajazta an mas'alati wa ana rajulun badawiyun la qudrata li. Bagaimana kau tidak mampu dari satu pertanyaanku sementara wa ana rajulun badawiyun, bahwa aku hanya seorang laki-laki Badawi la qudrata li, yang tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Jadi seorang khalifah disindir oleh si Badawi tersebut bahwasanya tak patut ketika seorang pemimpin tidak mampu menyelesaikan satu masalah saja. Padahal yang punya masalah itu, yang memberikan pertanyaan, adalah seorang laki-laki Badawi yang tidak memiliki kekuasaan sama sekali, yang tidak memiliki kemampuan sama sekali. Faqala, maka Harun berkata, qad azuma qadruka fil ilmi. Demi sesungguhnya derajatmu itu sangat tinggi di dalam ilmu, sangat agung dalam ilmu. Qad azuma qadruka fil ilmi. Sungguh derajatmu sangat agung di dalam masalah ilmu. Fafassir li hadza su'al. Maka mohon jelaskanlah pertanyaan ini. Pertanyaan yang panjang tadi. Pertanyaan perempuan di waktu subuh haram, begitu zuhur halal, datang asyar haram lagi, datang maghrib halal lagi, datang isya haram lagi, datang subuh halal lagi. Datang zuhur haram lagi, datang asar halal lagi, datang maghrib haram lagi, datang isya jadi halal lagi. Dua ini betul. Pertanyaan yang itu. Mohon jelaskan, fafassir li hadza su'al. Mohon jelaskan pertanyaanmu ini. Faqala, baik, kata si Badawi. Faqala, bisartin, tapi ada satu syarat. Aku akan menjawab pertanyaanku ini, tapi dengan satu syarat. Antajbrol kasira wa tarhamal faqira wa la tazri bil faqir. Engkau harus memperbaiki apa yang telah rusak, dan engkau harus menyayangi orang-orang fakir, dan engkau jangan mencela orang fakir. Syaratnya itu memperbaiki yang telah rusak, menambal yang telah pecah gitu kan, dan menyayangi orang fakir dan jangan mencela orang fakir, kata si Badawi itu syaratnya. Maqala, maka Harun menjawab, hubban wa karamatan, dengan senang hati dan penuh dengan rasa hormat. Saya akan melakukan itu semua. Artinya akan memperbaiki apa yang telah rusak atau yang telah dirusak, dan akan menyayangi orang fakir dan tidak akan pernah menghina orang fakir. Dengan rasa hormat, dengan senang hati saya akan melaksanakannya. Faqala, maka berkata itu si Arab, hadar rajulu nadhara ila amati ghairihi, bahwasanya si laki-laki ini melihat kepada amat orang lain. Jadi amat itu budak belian orang lain, bukan budak belian dirinya, tapi punya orang lain. Waktal fajri, pada waktu subuh, fahiyya, maka si amat tersebut alaihi, bagi si rajul haramun, hukumnya haram, karena bukan amatnya, itu amat orang lain. Pala makana waktu zuhri, tapi ketika datang waktu zuhur, ishtaro, maka membeli itu si rajul hak kepada si amat, kholat lahu, maka jadi halal itu si amat bagi si rajul karena sudah dibeli pada waktu zuhur. Pala makana waktu asri, a'taqoha, tapi ketika datang waktu asyar, si rajul tersebut membebaskan si amat yang sudah dibeli pada waktu zuhur. Maka hurimat alihi, karena sudah dibebaskan, maka si amat tersebut jadi haram bagi si rajul itu karena sudah dibebaskan. Tapi pala makana waktu maghrib, tajawajaha khulat lahu, pas waktu maghrib si rajul itu
menikahinya, maka jadi halal. Menikahi amat yang sudah merdeka, wanita merdeka, maka jadi halal. Tapi pala makana waktu isya tolakoha hurimat alaihi. Maghrib ditikahi, isya ditalak. Maka hurimat alaihi, maka si perempuan tersebut menjadi haram bagi si rojul. Pala makana waktul fajri roja'aha hulat lahu. Begitu datang waktu fajar, si rojul rujuk atau kembali kepada si perempuan itu. Maka hulat lahu, karena kan udah rujuk, maka jadi halal lagi bagi si rojul. Begitu datang waktu zuhur, falam makana waktu zuhri zoharoha hurimat alaihi. Begitu datang waktu zuhur, si rojul menzihar si perempuan itu, menyamakan si perempuan itu dengan ibunya. Hurimat alaihi, maka haram bagi si rojul. Fala makana waktul asri kafaro anziharihi hulat lahu. Tapi begitu waktu asar, si rojul tersebut membayar kifarat zihar atas istrinya itu yang waktu zuhur tadi. Maka hulat lahu, karena sudah dibayar ziharnya, kifaratnya, maka menjadi halal lagi bagi si rojul. Fala makana waktul maghrib irtada anil Islam. Begitu datang waktu maghrib, si rojul menjadi murtad anil Islam, keluar dari Islam. Hurimat alaihi, maka si perempuan tersebut menjadi haram lagi bagi si rojul. Fala makana waktul isya, tapi begitu datang waktu isya, tobat si rojul tersebut, waraja'a, dan kembali si rojul tersebut ilal islami, ke dalam Islam, hulat lahu, maka si perempuan tersebut menjadi halal lagi. Ini permainan logikanya si Badawi tersebut. Bingung Harun ar-Rasyid dan percaya, tapi jawabannya sangat logis dan sangat jelas sekali. Ya haram kita menyetubuhi amat orang lain. Kecuali kalau sudah dibeli. Menikah kalau dibeli jadi halal. Tapi ketika dibebaskan menjadi haram lagi. Tapi ketika dinikahi menjadi halal lagi. Ketika ditalak jadi haram. Ketika rujuk jadi halal, kan gitu. Ketika dihar jadi haram. Ketika ditebus kifarat zihar, maka menjadi halal lagi, ya, gitu. Tapi ketika murtad ya menjadi haram. Ketika dia tobat kembali ke dalam Islam menjadi halal lagi. Nah, melihat jawaban ini, Harun ar-Rasyid Papariha merasa bahagia, senang. Harun wa amarolahu bi asyarati alafi dirhamin. Sehingga Harun ar-Rasyid memerintah kepada pengawalnya untuk memberi 1000 dirham kepada si Badawi tersebut, karena begitu kagum takjub terhadap pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh Arab Badawi. Diberilah hadiah 1000 dirham. Falamma hadarat, ketika 1000 dirham tersebut disampaikan kepada si Badawi tersebut, qala, maka berkata si Arab tersebut, la hajata li biha, saya tidak butuh 1000 dirham ini buat apa, kata si Badawi. Radduha ila ashabiha, kembalikan 1000 dirham ini kepada yang berhak memilikinya, yaitu kepada yang lebih berhak, gitu. Faqala, maka berkata Harun ar-Rasyid, turidu an ajriya laka jirayatan takfika muddata hayatika. Apakah engkau ingin aku jamin? Apakah engkau ingin aku beri anggaran untuk kehidupanmu yang mencukupkanmu seumur hidupmu? Ya, gitu. Ditawari oleh siapa? Oleh Harun ar-Rasyid. Kalau begitu apakah kamu mau nggak saya jamin kehidupanmu? Saya fasilitasi, saya gaji setiap bulan gitu kan, saya beri rumah, saya kasih fasilitas. Apa jawaban si Badawi? Kalau kita tawari gitu sama pemimpin atau pemerintah atau gubernur, kira-kira gimana? Langsung terima saja kan gitu. Tapi kalau si Badawi ini jawabannya apa? Qala, berkata si Badawi, alladzi ajra 'alaika yajri 'alayya, yaitu zat yang telah memberikan kecukupan anggaran kepadamu ya sama juga memberikan anggaran kepadaku, gitu. Jadi Allah Subhanahu, Harun ar-Rasyid dijamin oleh Allah dan saya pun dijamin oleh Allah, gitu bahasa lainnya gitu. Kau dijamin oleh Allah, saya pun dijamin oleh Allah. Dalam pengertian ya saya tidak butuh dijamin oleh pemerintah, kata si Badawi tersebut. 2 tuh tawaran dari Harun ar-Rasyid ditolak. Yang pertama dikasih 1000 dirham ditolak, yang kedua dikasih jaminan kesehatan, jaminan hidup, jaminan kerja gitu kan, jaminan gaji, nggak mau juga. Tawaran yang ketiga, qala, berkata Harun ar-Rasyid, fa in kana 'alaika dainun qadaina anka. Kalau begitu apabila kamu punya hutang maka saya akan membayarkan untukmu. Qala, menjawab si Badawi, la, enggak perlu. Sehingga walam yakbal minhu syai'an, bahwasanya si Badawi tersebut tidak mau menerima apapun sedikit pun dari Harun ar-Rasyid. Pemberian Harun ar-Rasyid ditolak oleh si Badawi tersebut.
tidak menerima 1.000 dirham, tidak menerima tawaran jaminan kehidupan, jaminan makan, jaminan rumah gitu, sandang pangannya nggak mau. Yang ketiga, untuk dibayarkan hutang juga nggak mau. Tidak menerima sepeser pun pemberian dari Harun al-Rasyid. Ya kalau kita ribut-ribut corona nggak kebagian sembako, ribut sekarang. Gitu kan. Nggak ke data gitu, orang rame langsung di media. Kalau Arab Badawi ini tidak mau dikasih oleh pemerintah. Gitu. Tapi ada juga berita di media sosial itu, bantuan gubernur ditolak oleh warga. Ada yang seperti itu. Ya mungkin mengikuti ini Badawi itu. Mudah-mudahan ya. Atau kecewa, wallahu alam. Wasa'ala terus bertanya wasa'alahu terus bertanya kepada si Badawi siapa Ar-Rasyid Harun Ar-Rasyid an ahlihi tentang keluarganya, wa biladihi dan tentang kampungnya. Jadi si Harun Ar-Rasyid terus bertanya kepada si Badawi tersebut, keluargamu di mana, kampungmu di mana? Pak Akhbaro maka memberitahu itu Badawi bihi kepada Harun Ar-Rasyid bi'anahu bahwa sesungguhnya si Badawi tersebut yaitu Musa Ridho bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Abi Talib. Bahwasanya si Badawi tersebut ternyata adalah Musa Ridho bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah gitu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Oh, ternyata itu masih turun Ahlul Bait, masih turunan Rasul. Wa kana yatazi bizayyi arabi zuhdan bidunya wa tawaru'an anha, bahwa dia senantiasa selalu berpakaian dengan pakaian Arab Badui, zuhdan karena dia itu zuhud bidunya di dunia, tentang dunia, wa tawaru'an dan hati-hati apik anha dari materi dunia. Faqama maka berdiri itu Harun Ar-Rasyid ilaihi menuju si Baduy, menuju Musa Ridho. Faqama maka berdiri ilaihi menuju Musa Ridho siapa Harun Ar-Rasyid. Wa qabbala ma baina ainaihi dan mengecup kening Musa Ridho tersebut. Tsumma qara'a terus membaca Al-Qur'an itu Harun Ar-Rasyid surat Al-An'am ayat 124. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sehingga Allah menciptakan tugas kerasulannya. Wansarafa dan akhirnya Harun Ar-Rasyid permisi pulang pergi. Dzakara dzalika As-Suhaimi fil Babi Talibin. Kisah ini juga disebutkan, dituturkan oleh Syekh Suhaimi dalam kitab Babi Talibin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah kisah seorang Arab Badui dengan seorang pemimpin, dengan seorang khalifah. Kita ambil hal yang positifnya. Namun hal yang perlu diperhatikan, meskipun saat ini meskipun betul bahwa Baitullah, Mekah, Madinah itu masjid, semua rumah ibadah adalah rumah ibadah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pengelolanya, ada wakil yang mengelola masjid tersebut. Ya mestinya kita juga permisi, ya kita juga mestinya yang menghormati si pengelola atau yang menguasai, yang mengurus masjid tersebut. Ya kalau semuanya dikembalikan ya nggak ada satupun milik manusia, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya hak guna pakai. Kalau begitu nanti pemikiran seperti itu bisa seenaknya saja. Ini kan masjidnya masjid Allah, bukan masjid DKM. Itu nanti bisa terjadi kekacauan. Ya, mesti kita memperhatikan siapa pengelola masjid itu sendiri. Beres terkait tentang ini kisah kaitannya dengan rukun Islam. Masih berbicara usuluddin. Kalau musanif lagi. Wa aslul imani ay wa haqiqatul imani syar'i wa huwa atasdiqu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min indillahi ta'ala. Modal iman itu atau pondasi iman atau pokok iman itu atau hakikat wa haqiqatul iman, hakikat iman itu menurut syara wa atasdiqu bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam min indillah, yaitu membenarkan di dalam hati, menerima dengan tulus dalam hati bahwasanya setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik ucapan, perbuatan itu adalah perintah atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya
antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, hari akhir, qadar baik dan buruknya. Wa bayanu dzalika, dan adapun penjelasan itu semua, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa qadari khairihi wa syarrihi. Satu, anta takida. Ini penjelasan tentang antu'minu billah, antu'mina billah. Anta takida annallaha ta'ala mawjudun. Engkau meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ai mustamirul wujudi, yaitu keberadaannya akan terus-menerus. Yaitu la akhiralahu, yang tidak ada akhirnya. Li'annahu law lam yakun mawjudan maka syai'un minal khalqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala seandainya kalau tidak ada, maka sama sekali tidak akan ada ciptaan, sama sekali tidak akan ada makhluk. Yo. Qala Allah Ta'ala. Tapi ada dan tidak hanya ada dan tidak adanya Allah itu tidak terikat dengan ada atau tidak adanya makhluk, tapi kenyataannya makhluk itu ada, berarti ada yang mengadakan. Sekali lagi, li'annahu lam yakun mawjudan maka syai'un minal khalqi, seandainya Tuhan tidak ada maka tidak ada sedikit pun makhluk ini. Kendati demikian, logika berpikirnya adanya Allah tidak terikat dengan ada atau tidak adanya ciptaannya, gitu aja. Itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ardi yad'ukum. Apakah ada keraguan tentang Allah yang telah menciptakan langit dan bumi? Yad'ukum, Allah telah menyeru kalian semua. Walihada, oleh karena ini, dengan demikian, ba'atha, Allah Subhanahu wa taala mengutus al-anbiya'a kepada para nabi, kullahum, seluruh para nabi, bida'watil khalqi, untuk mengajak makhluknya, ila tauhidi, untuk mengesahkan Allah, yaqulu, agar seluruh makhluk itu mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa ma umiru ayyaqulu, mereka para nabi tidak diperintah untuk mengucapkan lana ilahun walil alami ilahun, bagi kami memiliki satu Tuhan, walil alami, begitu alam juga memiliki satu Tuhan. Tidak seperti itu, tapi mengucapkannya la ilaha illallah. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW mengajak manusia untuk mengajak makhluk seluruhnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bukan bahwa saya punya Tuhan. Tidak seperti itu. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya ucapan lana ilahun walil alami ilahun, karena majbulan fi nadrati uqulihim, bahwasanya hal tersebut tercela dalam pemikiran para nabi, min mabda'i nasyatihim, dari permulaan tumbuh kembangnya para nabi, wa fi unwani sinnihim, dan dari tumbuh kembangnya tanda-tanda umur usia para nabi tersebut. Walidzalika, oleh karena itu, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya mereka, dan pasti apabila mereka bertanya kepadamu siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab dan akan berkata Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan apabila mereka bertanya siapa yang telah menciptakan mereka, pasti mereka akan menjawab pasti Allah. Sifatnya Allah wa anahu wa ta'ala wahidun la syarika lahu. Ayatul uluhiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, ayatul uluhiyah, di dalam sifat ketuhanannya. Wala mithallahu wala syibhalahu, dan tidak ada makhluk yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala, wala syibhalahu, dan tidak ada yang mampu menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ai bidzati, dalam zatnya, wa sifati, ataupun di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Terkait ini ada sebuah hikayat.
Wa dakhala telah datang alal Imamil Ghazali kepada Imam Al-Ghazali siapa syabun seorang pemuda alaihi atharul ibadah. Dia memiliki bekas ibadah. Oh, rajin ibadahnya. Nampak sekali rajin ibadah. Faqala maka bertanya lahu kepada si pemuda tersebut siapa Al-Imamul Ghazali, Imam Al-Ghazali, ya syabu. Hai pemuda, anta ta'rifullah, apakah engkau mengenal Allah? Kau rajin ibadah, apakah kau mengenal Allah? Faqala maka menjawab itu si pemuda, wa hal ya'buduhu man la ya'rifuhu. Keren jawabannya ini. Apakah seseorang akan menyembah zat yang tidak ia ketahui? Ya. Balik bertanya, hei pemuda, engkau tahu Allah enggak? Kau sampai rajin ibadah seperti itu. Balik bertanya pemuda, apakah ada orang yang menyembah Tuhan tanpa mengetahui Tuhannya? Itulah bahasanya. Apakah ada orang yang mau beribadah tanpa mengetahui Tuhannya? Faqala maka bertanya Imam Al-Ghazali, kaifa arabtahu, bagaimana cara kau mengetahui Tuhan? Bagaimana cara engkau mengetahui Allah? Faqala maka menjawab siapa asyabu si pemuda tersebut, uhiduhu wala uhdiduhu. Ada juga dalam sebagian teks wala uhidduhu. Yang pertama uhiduhu wala uhidduhu. Aku mengesahkan Allah dan aku tidak mendefinisikan Allah. Ini filsafat ini. Aku mengesahkan Allah tapi aku tidak mendefinisikan Allah itu apa. Yang kedua, wa'abuduhu wala ukayyifuhu. Aku menyembah Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak mereka-reka. Tidak macamkan bagaimana bentuk Allah, bagaimana zat, enggak. Wala ukayyifuhu, dan aku tidak mereka-reka cara membentuk zat Allah. Atau maksudnya ya tidak takyib. Bagaimana, enggak menanyakan bagaimana Allah itu seperti apa, enggak bertanya seperti itu. Yang penting saya ibadah saja. Yang pertama saya mengesahkan Allah, yang kedua saya menyembah Allah saja. Gitu. Tidak bertanya apa itu Allah, bagaimana itu Allah, enggak seperti itu. Yang ketiga, wa kullu ma khatara fil wahmi aw jalahu al-fahmu wallahu bi khilafi dzalika. Dan setiap yang terlintas di dalam angan-angan atau ada pemahaman yang menjelaskan tentang Allah, maka Allah berbeda dengan pemahaman tersebut. Dan pengertian kalau manusia memiliki asumsi, memiliki pemikiran bahwa ini Allah, bahwa seperti inilah Allah, maka Allah itu berbeda dengan apa yang diangankan oleh akal manusia itu sendiri. Nah, dalam hal ini, memberikan kesempatan atau memotivasi kepada kita, ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada si pemuda tersebut, anta ta'rifullah, apakah engkau mengetahui Allah? Dengan sangat sederhana sekali, logika si pemuda itu menjawab, bagaimana seseorang bisa beribadah tanpa mengetahui Tuhannya. Nah, ini yang perlu kita pahami oleh teman-teman sekalian. Mungkin untuk sebagian tokoh agama di daerah atau dimanapun, ketika ada jamaahnya ditanya, apakah kalian sudah makrifat kepada Allah? Maka jamaahnya pun atau para ustadz pun mengatakan, wah masih jauh untuk makrifat kepada Allah. Ini tidak salah karena ini pemahaman untuk mengetahui makrifat zat. Makrifat zat. Tapi untuk makrifat bil asma, seperti firman tadi, jangankan orang yang beriman kepada Allah, jangankan yang mengesahkan Allah, yang tidak mengesahkan Allah pun, mereka mengatakan la yaquluna Allah, pasti ya. Yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau kita menggunakan pendekatan yang sangat humanis, ketika ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, ketika si yang ditanya itu menjawab adalah Allah, maka orang tersebut sudah sampai masuk kepada ma'rifat. Tapi ma'rifatnya ma'rifat bil asma. Tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Subhanahu wa taala. Siapakah yang memberikan rezeki kepadamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang menumbuhkan padi di sawah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menanamnya siapa? Petani. Siapakah yang menanam cabai di kebun? Ya petani, tapi siapakah yang menumbuhkannya? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhlah pohon cabai, keluar buah
cabai, warnanya hijau, kuning, oranye, merah sampai merah kehitaman. Siapa yang mengubah itu semua? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Mulailah orang tersebut sudah masuk kepada ma'rifat sifat. Itu. Jadi sangat sederhana, bagaimana Anda sholat, bagaimana Anda puasa, bagaimana Anda mau mengeluarkan zakat kalau Anda nggak tahu siapa yang memerintahkannya. Maka ketika Anda rela walaupun terpaksa melaksanakan sholat, rela atau terpaksa ikhlas atau tidak ikhlas melaksanakan sholat, paling tidak Anda itu mengetahui siapa yang memerintah itu. Pasti dalam hati kita menjawab bahwa yang memerintahkan sholat, zakat, puasa, atau kewajiban-kewajiban lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sangat sederhana sekali bahwa itu pun sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awaludini ma'rifatullah. Yaitu apa permulaan dalam beragama itu yang mengetahui dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaidah yang lain, la dina liman la arafa rabbah. Maka tidak sah agama seorang apabila tidak mengetahui Tuhannya. Agama lain yang disebut agama karena ada Tuhannya. Gitu. Meskipun dalam keyakinan kita, Tuhannya Tuhan yang batil dalam pengertian kita, dalam keyakinan kita. Gitu. Ya. Nah, ini sebagai motivasi kepada kita. Jadi kalau Anda ditanya sudah ma'rifat belum Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya adalah sudah ma'rifat kepada Allah. Buktinya, saya mau melaksanakan sholat, saya mau menjalankan ibadah puasa, saya mau mengeluarkan zakat, saya melaksanakan ibadah haji, saya mau sedekah, itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak sudah sampai sana pun sudah dikatakan ma'rifat. Karena ya sebagaimana logika si laki-laki tadi, pemuda tadi, bahwasanya ya bagaimana kita mau melaksanakan perintahnya kalau tidak tahu siapa yang memerintah, gitu kan? Bagaimana kita mau sholat kalau nggak tahu siapa yang memerintahkan sholat? Nah, gitu aja logika sederhananya. Jadi sekali lagi, nah, di samping itu, karena tidak demikian, di samping itu, meskipun itu sangat sederhana, maka kita mesti meningkatkan keihsanan kita, kemarifatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Gitu. Karena wallahu alam puncak ma'rifat itu sendiri seperti apa. Wallahu alam. Yang penting ya kita jalankan saja, esakan saja Allah, ibadah saja kepada Allah. Apa yang disimpulkan menurut akal kita tentang Allah, maka Allah berbeda dengan kesimpulan akal kita. Tuh. Ya. Ketika mendengar penjelasan atau 3 kalimat dari si pemuda tersebut, kalimat pertama uhiduhu wala uhidduhu, aku mengesahkan Allah dan aku tidak mendefinisikan Allah. Wa'abuduhu wala ukayyibuhu, dan aku menyembah Allah dan aku tidak mereka-reka tentang Allah, tentang bagaimana Allah. Wa kullu ma khatara fil wahmi, dan setiap ada yang terlintas di dalam angan-angan atau ada pemikiran yang jelas tentang Allah, maka itu Allah berbeda dengan 3 kalimat ini terdengar oleh Imam Ghazali, diketahui oleh Imam Ghazali. Faqala Imam Al-Ghazali, maka berkata Imam Ghazali, qata'na umrana bi tauhidi, maka aku putuskan hidupku ini untuk memperdalam tauhid, kata Imam Al-Ghazali. Wa qad jama'ahu hadza syabu bi 3 kalimat. Bahwasanya si pemuda tersebut telah meringkas tauhid ini dalam 3 kalimat tadi. Itu 3 ucapan tadi, 3 statement tadi. Itu. Zakarahu al-Muniri Tuhfatil Wafiyah. Kisah ini juga dituturkan oleh Syekh al-Muniri di dalam kitab Tuhfah al-Wafiyah. Dalam kitab Tuhfah al-Wafiyah. 1 itu. 2, sifat Allah laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada yang bisa membandingi dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay laisa mithluhu syai'un. Ay laisa mithlahu ta'ala syai'un yusawihi wa yuqaribuhu subhan. Ay laisa mithlahu ta'ala syai'un yusawihi wa yuqaribuhu subhan. Maksudnya laisa kamitslihi syai'un itu adalah tidak ada satupun makhluk yang bisa mengimbangi atau menyerupai Allah atau bahkan mendekati kesamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun. Sifatnya Allah wa was-sami'ul basir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Mendengar apa? Melihat apa? Ay likulli ma yusma'u wa yubsaru. Kepada setiap yang terdengar dan yang terlihat oleh makhluk, bahkan yang tidak diketahui makhluk oleh Allah, yang tidak diketahui oleh makhluk ya Allah Maha mengetahui.
likulli ma yusma'u wa yubsaru, untuk setiap yang terdengar dan yang terlihat. Sifatnya Allah khalaqas samawati wal ard wallahu a'lam. Insyaallah besok malam kita lanjutkan kembali, masih berkutat di dalam usuluddin, masih berkutat dalam akidah awal dari kitab Bahjatul Wasail ini. Mudah-mudahan apa yang dikaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang dapat kita amalkan dengan ikhlas untuk meningkatkan kualitas keislaman, keimanan, dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan khilaf. Sekian dari saya. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi pada jam dan waktu yang sama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.